Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap kalian semua yang masih mengikuti pelajaran dalam daring tetap rajin belajar, tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini nanti saya akan membahas tentang operasi hitung dalam bentuk akar. Sebelum saya lanjutkan tentang materi pada hari ini, saya ingin mengevaluasi dulu materi pada pembelajaran minggu yang lalu. Saya berikan 3 soal, tolong dicari dari solusi dari ketiga soal ini. Sudah ketemu? Sekarang kita bahas soal yang pertama. Akar kuadrat dari 25. Berapakah hasilnya? Maka di sini kita mencari di mana bilangan tersebut jika dikuadratkan hasilnya 25, yaitu 5 kuadrat. Maka hasil daripada akar kuadrat dari 25 adalah 5. Ya. Dihilangkan, ya, maka hasilnya adalah 5. 5 kuadrat itu sama dengan 25. Maka kalau kita mencari akar kuadrat dari 25 adalah hasilnya 5. Kemudian soal yang kedua, akar kuadrat dari 40. Apakah ada bilangan yang dikuadratkan itu hasilnya 40? Tidak ada. Maka di sini kita harus menyederhanakan. Cari faktor 2 bilangan atau perkalian 2 bilangan di mana salah satunya bisa dicari akar kuadratnya. Kira-kira berapa ya 40 ini? Akar, tulis dulu akarnya. Berapa? 4 kali 10. 4 kali 10 adalah 40, di mana salah satunya harus bisa di akar kuadratkan atau bisa ditentukan hasil daripada akar kuadrat, yaitu bilangan 4. Maka akar kuadrat dari 4 adalah 2. 2-nya kita keluarkan, 2. Kemudian bagaimana dengan bilangan 10? Tetap berada dalam akar. Ya. Kemudian berikutnya, akar pangkat 3 dari 24. Apakah ada bilangan yang dipangkatkan 3 hasilnya 24? Tidak ada. Maka kita harus menyederhanakan. Dengan apa sama caranya? Mencari 2 bilangan di mana salah satu dari bilangan tersebut harus bisa dicari akar pangkat 3-nya. 24 berapa ya? 6 kali 4, 6 kali 4. Apakah 6 bisa dicari akar pangkat 3-nya? Tidak bisa. 4, apakah bisa dicari akar pangkat 3-nya? Tidak bisa. Maka 6 kali 4 tidak bisa digunakan. Kemudian kita cari lagi, berapa yang hasilnya 24 selain 6 kali 4? Yaitu 8 kali 3. Ya. 8 kali 3. Apakah 8 bisa dicari akar pangkat 3-nya? Bisa. Berapa? 2 pangkat 3. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Maka akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Kemudian akar 3 tetap berada di dalam akar pangkat 3. Paham? Oke, selanjutnya kita lanjutkan materi pada hari ini, yaitu mengenai operasi hitung dalam bentuk akar. Operasi hitung dalam bentuk akar di sini terbagi menjadi 3, ya. Dimana yang pertama saya gabung penjumlahan dan pengurangan. Pada dasarnya operasi hitung itu ada 4: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk operasi hitung dalam bentuk akar, untuk penjumlahan dan pengurangan ini saya jadikan dalam 1 poin. Kenapa? Karena dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu punya syarat. Apa syaratnya? Harus sejenis. Apa yang dikatakan sejenis? Sejenis itu akarnya harus sama, sama-sama akar kuadrat, dan angka yang berada di dalam akar juga harus
sama. Contoh, akar kuadrat dari 2 dengan akar kuadrat dari 3 sama-sama akar pangkat 2. Kalau tidak ada angkanya ini menunjukkan akar kuadrat ya. Apakah ini sejenis? Tidak. Kenapa? Karena angka yang berada di dalam tanda akar ini berbeda, maka ini bukan sejenis. Kemudian kalau saya punya akar kuadrat dari 3 dan akar pangkat 3 dari 3, apakah sejenis? Tidak. Kenapa? Karena akar pangkatnya berbeda. Di sini akar pangkat 2, di sini akar pangkat 3. Walaupun yang berada di dalam tanda akar ini sama, tetapi ini bukan sejenis. Jadi yang disebut sejenis itu akar pangkatnya sama, angka-angka yang berada di dalam tanda akar juga harus sama. Ya, contoh akar 2 ditambah dengan akar 2. Sejenis atau bukan? Sejenis. Akarnya sama, pangkatnya pangkat 2. Kalau nggak ada tandanya ini menunjukkan pangkat 2 ya, akar pangkat 2. Kemudian yang berada di dalam tanda akar juga sama, maka sejenis. Apakah bisa dijumlahkan? Bisa. Ya, syaratnya harus sejenis. Di sini ada sifat dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, yaitu A akar C ditambah B akar C. Akarnya sama, akar dari pangkat sama. Angka yang berada di dalam tanda akar juga harus sama, maka tinggal A ditambah B akar C. Kemudian untuk pengurangan A akar C dikurangi dengan B akar C, maka sama dengan A kurangi B akar C. Contoh halnya, yang pertama saya punya 2 akar 2 ditambah dengan 3 akar 2. Apakah sejenis? Ya, sejenis. Kenapa? Akar pangkatnya sama, angka yang berada di dalam tanda kurung juga sama. Maka tinggal bagaimana kita jumlah. 2 tambah 3, 5. Tinggal dituliskan akarnya saja. Hasilnya adalah 5 akar 2. Bagaimana kalau saya punya 3 akar 3 ditambah dengan 3 akar 2? Apakah bisa dijumlahkan? Kita lihat dulu sejenis atau bukan. Akar pangkatnya sama, tetapi angka yang berada di dalam tanda akar berbeda, maka tidak bisa dijumlahkan. Bagaimana? Ya tetap seperti ini. Ya. Dan kemudian saya hapus ya. Kita punya soal yang pertama. Contoh soal yang pertama adalah 3 akar 2 ditambah 4 akar 3 dikurangi 2 akar 2 ditambah 3 akar 3. Nah, di sini sama halnya pada materi kelas 7 tentang operasi hitung aljabar. Sama. Di situ ada syarat yang namanya harus sejenis. Maka kita kumpulkan dulu yang sejenis. Akar 2 kita kumpulkan dengan akar 2. Ya. 3 akar 2 ini tandanya dikurangi 2 akar 2. Sudah? Ada lagi yang akar 2, akar kuadrat dari 2, tidak ada. Maka selanjutnya yaitu ditambah 4 akar 3 ditambah 3 akar 3. Yang sejenis bisa dijumlah. 3 kurangi 2, 1. Akarnya adalah akar 2. Kemudian positif 4 atau 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7 atau positif 7. Nah, kemudian akarnya adalah akar 3. 1 boleh tidak ditulis menjadi akar 2 ditambah 7 akar 3. Paham ya? Syarat daripada penjumlahan dan pengurangan harus sejenis. Apa itu? Angka-angka yang berada di dalam tanda akar itu harus sama. Kalau berbeda maka tidak bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Kemudian soal yang kedua, 2 akar 12 ditambah dengan 2 akar 27. Bagaimana ini? Yang berada di dalam tanda akar itu berbeda, maka kita perlu menyederhanakannya terlebih dahulu. Ini dulu 2 akar 12, 2 akar 12, maka bisa ditulis 2 akar 12 itu berapa ya? Berapa kali berapa yang hasilnya 12, di mana salah satunya bisa dicari akar kuadratnya.
Kalau 6 kali 2 bisa apa tidak? Apakah 6 bisa dicari akar kuadratnya? Tidak bisa. 2 tidak bisa. Maka tidak bisa menggunakan 6 kali 2. Cari lagi. Berapa? Yaitu 4 kali 3. Apakah apa akar kuadrat dari 4? Akar kuadrat dari 4 adalah 2. Ini 2 tetap. Ini akar kuadrat dari 4 adalah 2, kita keluarkan. Di sini berarti tandanya dikali 2. Yang tetap berada di dalam tanda akar adalah 3. 2 kali 2 4 akar 3. Ini adalah penyederhanaan dari 2 akar 12. Bagaimana penyederhanaan dari akar 27? Akar 27 kalau kita sederhanakan, cari 2 angka ya, atau faktornya, jika dikalikan salah satunya harus bisa dicari akar kuadratnya. Berapa? 9 kali 3. 9 kali 3. 9, akar kuadrat dari 9 adalah 3. Tanda penjumlahannya tetap ya. Maka kita keluarkan akar dari 9 adalah 3. Taruh di luar. Yang belakang tetap berada dalam tanda akar. Kalau sudah sejenis atau bukan? Sejenis. Angka-angka yang berada di dalam tanda akar sama. Apakah bisa dijumlah? Bisa. Bagaimana langkahnya? Tinggal kita jumlahkan 4 tambah 3, 7. Akarnya adalah akar kuadrat dari 3. 7 akar 3. Paham ya tentang penjumlahan dan pengurangan? Ada syaratnya, yaitu harus sama, baik dari segi akar pangkatnya dan dari angka yang berada di dalam tanda akar. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah perkalian. Perkalian di sini apakah ada syarat seperti pada penjumlahan? Tidak ada syaratnya. Walaupun dia berbeda atau angka-angka yang berada di dalam tanda akar ini berbeda, maka bisa dikalikan. Contoh, di sini ada syarat A, B, C, D adalah bilangan rasional dengan B dan D harus lebih daripada 0. Lebih sama dengan 0. Contoh yang pertama, 2 akar 6 dikali 4 akar 3. Bagaimana? Kita kalikan dulu. 2 kali 4 8. Akarnya yang berada di dalam tanda akar di sini 6, di sini 3. 6 kali 3 18. Kemudian selanjutnya, apakah bisa disederhanakan? Bisa. 8-nya tetap akar, cari 2 angka. Perkaliannya hasilnya adalah 18. 9 kali 2, apakah salah satu dari angka ini bisa dicari akar kuadratnya? Bisa, yaitu berapa? Angka 9. Akar kuadrat dari 9 adalah 3. Maka 3-nya taruh di luar. 8-nya tetap di depan, dikali ya. Artinya di sini harus dikali ya. Dikali akar 2. Saya ulang lagi. Akar kuadrat dari 18 kita sederhanakan, cari 2 angka yang dikalikan, di mana syaratnya salah satunya harus bisa dicari akar kuadratnya, yaitu 9 kali 2. Akar kuadrat dari 9 adalah 3, 3-nya taruh di luar. Bagaimana di sini ada 8? Maka artinya 8 kali 3. Akar 2-nya tetap berada di dalam tanda akar. Selanjutnya adalah 8 kali 3, 24 akar 2. Sudah, ini adalah hasil akhirnya. Kemudian bagaimana dengan ini? Soal yang kedua, saya punya akar kuadrat dari 2 ditambah akar kuadrat dari 3 ya. Kemudian berikutnya, suku berikutnya, ini perkalian 2 suku. Ini namanya satu suku ya. Satu suku ini terdiri dari akar kuadrat ditambah akar 3. Kemudian suku berikutnya akar 2 dikurangi dengan akar 3 ya. Ada 2 cara. Yang pertama, kita kalikan satu persatu. Akar 2 kali akar 2 kuadrat. Kemudian akar 2 dikalikan dengan
min akar 3, positif kali negatif hasilnya negatif, negatif akar 2 kali 3 ya. Angkanya berada di dalam tanda kurung, dijadikan 1. Kemudian ditambah, kenapa kok ditambah? Karena positif kalikan, ganti yang ini, positif kali positif, akar 3 kali 2, 3 kali 2. Kemudian positif kali negatif, negatif, akar 3 kali akar 3, atau bisa ditulis akar 3 kuadrat. Sudah paham ya? Suku pertama ya dikalikan suku pertama pada suku berikutnya ya, dikalikan 1/1. Ini bisa dicoret menjadi 2, kemudian dikurangi 2 kalikan 3 adalah 6, ditambah dengan 3 kali 2 6, kemudian dikurangi dengan 3 kuadrat. Akar kalau dikuadratkan maka akarnya akan hilang beserta kuadratnya, tinggal 3. Negatif akar 6 ditambah akar 6 sama halnya negatif 1 ditambah 1 berapa? Dia akan habis ya. Tinggal apa ini? 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1 ya. Atau di sini kita pakai cara, masih ingat dengan perkalian suku 2 suku ya. Jika saya punya A ditambah B, buka kurung A dikurangi B, maka sama dengan A kuadrat kurangi B kuadrat ya. A ditambah B tutup kurung, artinya ini adalah suku 1 dikalikan dengan suku 2. Bedanya apa? Tanda penjumlahan dan pengurangannya saja. Maka bisa kita simpulkan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini anggap suku pertama. Sama kan? A, B, B. Yang membedakan apa? Penjumlahan dan pengurangan. Tinggal langsung saja. Maka di sini dari soal ini saya tuliskan lagi, akar 2 ditambah dengan akar 3, kemudian akar 2 dikurangi akar 3, maka A kuadrat, ini A nya kita kuadratkan, dikurangi dengan B nya adalah akar 3 dikuadratkan. Akar kalau dikuadratkan maka akan hilang, tinggal apa? 2 dikurangi 3 sama dengan min 1 ya. Sama kan halnya? Sama saja ya, cuma ini agak lebih panjang. Ini gunakan konsep dari perkalian 2 suku. Kita lanjut pada pembagian. Untuk pada pembagian di sini akar A per B, pembagian itu bisa kita tuliskan dalam bentuk per, sama dengan akar kuadrat dari A per B. Jadi dijadikan 1 ya. Contoh, akar 27 dibagi dengan akar 3 sama dengan, atau bisa saya tulis akar 27 per akar 3 sama dengan akar kuadrat dari 27 per 3 sama dengan 27 dibagi 3 adalah 9, akarnya tetap 9, akar kuadrat dari 9 adalah 3. Kemudian selanjutnya yang bawah, 48 dibagi dengan 6 berapa? 48 dibagi dengan 6 adalah 8. Kemudian di sini kita jadikan 1, akar kuadrat dari 15 dibagi 5 sama dengan 8-nya tetap per 15 dibagi 5 adalah 3. Apa perlu disederhanakan? Tidak usah, sudah paling sederhana ini. Sudah paham penjelasan dari saya? Jika ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan langsung ke saya melalui link yang ada di Google Form atau bisa WA langsung ke saya. Oke anak-anak, di sini saya berikan 3 latihan soal, tolong dikerjakan. Saya harapkan sampean mengerjakannya dengan sungguh-sungguh untuk lebih memahami materi yang sudah saya jelaskan tadi ya.
Soal yang pertama, 2 akar 3 dikurangi 3 akar 5 ditambah dengan 3 akar 3 ditambah dengan 4 akar 5. Soal yang kedua, akar dari 54, akar kuadrat dari 54 dikurangi dengan akar kuadrat dari 24. Berapakah hasilnya? Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga atau yang terakhir, 5 akar 5 dikali dengan akar 48 dibagi dengan akar 12. Sudah cukup 3 soal ini saja ya. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian semua, harapan saya kalian semua bisa paham ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.